Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pagi ini kita akan mengkaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita sudah menginjak marhalatul harbi ad-difaiyah. Suatu marhalah itu sesi ya. Sesi harb difaiyah. Perang offensif, perang defensif. Hadhil ghazawat talia allati wada'naha tahta inwan marhalatul difaiyah ya ghazawatud difaiyat fi'lan. Yang kami maksud marhalah ini yaitu sesi ya, yaitu perang secara fi'li. Jadi secara realita itu memang difaiyah. Defensif, intinya membela komunitas. Fakullu minha kama satara raddun ala mu'amarah au udwan badabil musyrikun. Jadi semua ini adalah merupakan respon ya, respon dari kaum muslimin, yaitu Rasulullah bersama sahabat karena adanya serangan. Walidzalika fahiya innama tumatsil marhalatan min marahil da'wah islamiyah fi asrihi. Ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dakwah Islam. Walaisa ta'biran anil hukmi ladzi istaqara ala asasi al-jihad fil Islam. Bukan merupakan tujuan. Jadi hanya cara untuk berdakwah. Innaha laisat ila dauran min adwarid da'wa allati tuhadditsuna an qismin minha kadaurid da'wa sirran summa da'watil musalamah jahran. Ini tiada lain adalah merupakan daurah, jadi bagian-bagian ya, jadi dari dakwah Rasulullah. Jadi ada marhalah-marhalahnya. Wasanajidu suratul marhalah akhirah allati tusyakil ma maqablaha jumlatal hukmul islami fil ahdath allati talat sulhal Hudaybiyah. Pada akhirnya nanti ditutup dengan perdamaian Hudaybiyah. Waqat asyaran Nabi ila tilkal marhalah hina maqala lada munsarifihi an ghazwati Bani Quraidah fi marwal Bukhari al-an naghzuhum wala yaghzunana. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari mengenai perang Bani Quraidah, sekarang kami akan memerangi mereka sehingga mereka tidak bisa memerangi kami. Wa ilaikal an ahdath hadhil mar'ala fi umri da'watil islamiyatil ula muqtafina minha bi dzikri ma yata'allaqu bi hukmun aw yatarattabu ala idzatun aw darsun. Maka dari sejarah yang telah dijalani oleh Rasulullah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Duna an nu'arij ala tafsilat aw dzikri khilafat tatilu alaina bahthu. Kita tidak akan membahas banyak perbedaan. Ya, perbedaan pendapat maksudnya. Nah, perang pertama itu adalah badul qital awalu ghazwatin ghazah Rasulullah. Qulna fi mamada inna asama dalat al ahadits wal athar anna bad'a masyur qital inna makana ba'dal hijrah. Terjadinya perang itu setelah hijrah. Waqat
wudi'at hadhil masyru'at maudiyat tanfidh ala fi syahri Safar ala ra'si 12 syahran min hijratihi, yaitu di bulan Safar setelah beliau 12 tahun berdakwah di Mekah, ya. Faqad kharaja Rasulullah idzaka li awali maratin bi qasdil ghazwi wa kanat ghazwa idzaka ghazwatu Wudan. Perang pertama itu adalah perang Wudan katanya. Yuridu Quraisyan wa Bani Damarah walakin sallallahu alaihi wasallam kufiyal qital. Tetapi tidak terjadi perang, ya, perang sungguhan. Waqad wada'ahu Banu Damurah wa adan Nabi wa sahbuhu ila Madinah duna qital. Tidak terjadi kecamuknya perang karena masing-masing kemudian menahan diri. Rasulullah pun pulang lagi ke Madinah. Selanjutnya adalah perang Badar. Wa sababuha annan nabiyya sami'a ba'ira tijaratil Quraisy qadimatun minasyam bi israfi Abi Sufyan bin Harb. Sebab dari perang Badar ini adalah kabar. Ada kabar yang sampai pada Rasulullah bahwa ada rombongan dagang orang Quraisy yang datang dari Syam yang dipimpin oleh Abi Sufyan al-Harb. Fanadabal muslimina ilaiha. Lalu Rasulullah mengajak kaum muslimin supaya merespon semua ini. Liyakhudhuha liqa'a ma taraku min amwalihim fi Makkah. Untuk mengambil, ya, harta yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena kita tahu para sahabat ketika hijrah semua harta yang mereka miliki itu dilucuti. Ya, sebagai gantinya, nah ini barang-barang kaum muslimin yang ditinggalkan itu mau dijual oleh Abu Sufyan, mau dijual. Maka mari kita hadang, kita ambil lagi barang atau harta kekayaan kita yang ditinggalkan. Fakhafa ba'dun lidzalika wa tathaqal akharun. Ada yang menganggap enteng, ya, ada yang menerima seruan Rasulullah ini dengan ringan, tapi ada juga yang berkeberatan. Idlam yakunu yatasawarun kitalan, karena pada waktu itu belum pernah perang. Jadi baru pengalaman pertama, sehingga mereka agak ketar-ketir, ya. Jadi logistiknya gimana gitu kan. Pantas dijanjikan dengan ampunan dosa perang Badar ini. Karena waktu itu memang tidak ada persiapan apa-apa. Jadi setelah di Madinah mereka sudah terbiasa hidup nyaman, bertani dan sebagainya. Tiba-tiba ada undangan dari Rasulullah untuk perang. Jadi yang tani kan otomatis meninggalkan pertaniannya. Yang lagi aktif di mana itu kita berhenti dulu dan kita bahas ini bagaimana menghadapi tantangan dari Abu Sufyan. Wa tahassasa Abu Sufyan al-amra wa huwa fi tariqi ila Makkah. Abu Sufyan pun tahassus, ya. Dalam perjalanan ke Mekah ini sangat hati-hati beliau, ya. Fabalaghahu asmul muslimina ala khurujihim li akhdhil 'ir. Maka sampai ke Abu Sufyan kabar kaum muslimin akan menghadang mereka untuk mengambil harta kekayaan yang pernah dirampasnya. Farsala Domdom ibnu Amr al-Ghifari ila Makkah liyakhbira Quraisyan bil khabar. Maka beliau pun menyuruh Domdom bin Amr al-Ghifari, ya, ke Mekah untuk mencari kabar. Wa yastanfir khuruj muhafadzan ala amwalihim. Dan beliau, ini maksudnya Rasulullah, ya. Rasulullah mengutus Domdom untuk menjadi intel. Ya, mengutus Domdom sebagai intel datang ke Mekah untuk mencari kepastian apa benar bahwa Abu Sufyan menggerakkan banyak orang untuk datang ke Madinah. Ya. Fabalagal khabar Quraisyan fatajahhazu siraan. Maka kabar itu pun sampai kepada kaum Quraisy.
Kaum Quraisy juga tahu ya, bahwa orang Islam sudah siap-siap. Wa kharaja qulum qasidina al-ghazwa. Mereka pun semua keluar untuk perang. Ya, jadi direspon dengan semangat oleh musuh-musuh Islam. Hatta innahu lam yatakhalaf min asyrafi Quraisyin ahad. Tidak ada satupun pemuka Quraisy yang tertinggal. Mereka semuanya dengan semangat berangkat ke Madinah. Wa kanu qariban min alfi muqatil, kurang lebih jumlahnya 1000. Jadi semua tokoh-tokoh Quraisy keluar. Wa kharaja Rasulullah fi layalin madad min syahri Ramadan ma ashabi wa kanu fi mara Ibnu Ishaq salasami'atin wa arba'a asyara rajulan. Rasulullah pun ya pada malam-malam setelah Ramadan, setelah lewat Ramadan, beliau bersama sahabatnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, itu jumlahnya 314 sahabat. Sementara orang Quraisy berdasarkan intel yang dikirim oleh Rasulullah kurang lebih 900-an, mendekati 1000. Wa kanat ibiluhum sab'in, jumlah onta yang dipakai untuk tunggangan adalah 70. Jumlah mereka 300 sekian, tapi tunggangannya cuma 70. Ya ta'aqabu al-wahidati mina itsnan aw thalathan minas sahabat, sehingga dipakai gantian. Yang udah jalan capek nanti gantian ya. Ada di onta. Nah, itu ditunggangi wa hum la ya'lamun min amri Quraisyin wa khurujihim syai'an. Mereka pun tidak tahu persis sejauh mana pergerakan orang Quraisy, sudah di mana gitu. Karena sudah ada kabar mereka bergerak ya untuk menyerbu ke Madinah. Dalam jumlah yang menurut laporan dari dom-dom yang dikirim oleh Rasulullah ini kurang lebih 1000. Semua pemuka kaum Quraisy keluar untuk menyerbu kaum muslimin. Faqat utiyalau ayyahariza irahu. Kepentingan dari Abu Sufyan adalah menjaga harta kekayaan yang sudah dirampasnya. Jangan sampai jatuh kepada kaum muslimin. Karena kita tahu perang itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Persenjataan, logistik lah singkatnya ya, sehingga sangat penting buat dijaga. Jatuh kemana itu sangat berarti sekali. Itsalakat tariqus sahil, Abi Sufyan pun ya datang ke Madinah itu lewat pantai katanya. Jadi mencari tepi-tepi pantainya, minggir. Wa ja'ala ma badrin an yasarih, dan dia menjadikan Badar ada di sebelah kirinya. Jadi dia bergerak ya dari ke timur ya. Madinah itu di timur. Pokoknya sebelah sininya. Mekah kan di sini. Jadi dia bergerak. Badar itu ada di sebelah kirinya, sebelah kanannya itu pantai. Wa akhadha yusri'a hatta anja'irahu wa tijaratu minal khadar. Dan beliau pun tergesa-gesa ya. Semua itu dilakukan supaya harta kekayaan yang sudah dirampas itu bisa selamat. Jadi tujuannya memang mau dagang. Jadi harta rampasan perang kaum muslimin itu mau dijual. Nah, ini didengar oleh Rasulullah, kita rampas. Sebab mereka datang ke Madinah kan semua dilucuti. Enak aja barang-barang kita mau dijual gitu. Dikatnya. Sumainan Nabiya atal khabar masira Quraisy muslimin. Kabar tentang pergerakan kaum Quraisy ini sampai ke telinga Rasulullah. Fastasyara man ma'ahu min ashabi, maka beliau pun musyawarah mengatasi serbuan kaum Quraisy. Bagaimana? Fatakallamal muhajirun kalaman husnan. Maka orang muhajir, sahabat muhajirin itu menyampaikan, melontarkan respon itu dengan respon positif ya. Wa kana minhum Miqdad bin Amr, di antara muhajirun adalah Miqdad bin Amr. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imdi lima amarakallah.
jalankan perintah yang Allah berikan padamu. Yuk, kita jalanin. Fanahnu ma'aka, insyaallah kami tetap mendukung Anda. Walakinna nabiyya dzalla yanzuru ilal qaum, tetapi tidak cukup dari Mikdad, yang lainnya belum ngomong. Kan musyawarah nih. Baru Mikdad yang ngomong. Ayo, siap, kami dukung. Suma wa yaqulu lahum asyiru alayya ayyuhan nas, wahai saudara-saudara, ayo ngomong-ngomong. Kata Rasulullah, ya, kita ini musyawarah, gimana menghadapi tantangan yang sudah semakin mendekat ini. Faqala lahu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz berkata, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Maksud Anda, kami ini semua boleh ngomong ya Rasulullah. Qala ajal, iya. Faqala Sa'ad, laqad amanna bika wa saddaqnaka. Kami sudah beriman padamu. Kami sudah percaya kepadamu. Wa syahidna ma ji'ta bihi wal haq, dan kami sudah saksikan apa yang Anda sampaikan itu benar. Wa atainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah, dan kami pun sudah berjanji akan mendengar dan taat. Famdi lima aratta, ayo kita jalankan, ayo kita sambut. Fanahnu ma'aka, insyaallah kami akan mendukungmu. Fawalladzi ba'atsa bil haq, demi Zat yang telah mengutus Anda dengan benar. Lawis ta'aratta bina hadzal bar, kalau Anda menyuruh kami menyeberangi lautan sekalipun, fa khuttahu, lalu Anda masuk, artinya masuk ke laut, la khudna ma'aka, insyaallah kami akan ikuti. Meskipun lautan ini harus seberangi gitu, kami akan ikut. Nah, itulah sambutan-sambutan dari sahabat terkemuka saat itu. Fasura Rasulullah biqauli Sa'din, Rasulullah pun gembira menyambut ucapan dari Sa'ad. Tsumma qala siru wa abshiru, ayo kita berjalan dan gembiralah. Fa innallaha qad wa'adani, sesungguhnya Allah telah menjanjikan aku ihdat ta'ifatain, salah satu dari ta'ifah, salah satu dari kelompok, dua kelompok yang akan menyerang para sahabat, ya, kaum muslimin, ini akan berhasil ditundukkan. Wallahi lakanil an anzur ila masaril qaum, dan aku sudah diperlihatkan terjadinya pertarungan. Kayaknya perang ini akan betul-betul terjadi, karena saya sudah diperlihatkan adanya kecamuk perang. Ya, Rasulullah diberi maksudnya diberi pemandangan oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan masa depan, ya. Summa innan nabiyya akhadha yatahassa akhbar Quraisyin. Rasulullah pun berusaha menyuruh beberapa sahabat untuk memata-matai Quraisy, wa adadihim antariqil uyun, dan mencari tahu jumlah mereka. Nah, ini penting, ya. Jadi jumlah ini harus, kalau kita ingin memenangi suatu peperangan, ya kita harus tahu kekuatannya berapa. Jadi jangan sampai konyol. Kalau nggak kuat ya nyambat gitu kan. Seperti kita sekarang belum kuat, ya niat aja dulu gitu kan. Nanti kalau pelaksanaan ya nunggu kekuatan. Nah, begitulah Rasulullah. Jadi mencari tahu jumlah mereka berapa, antariqil uyun, tapi dengan cara uyun. Uyun itu mata, memata-matai. Jadi apa? Masuk ke dalam, ya. Jadi menyuruh beberapa kaum sahabat, kaum muslimin untuk memata-matai orang Mekah. Hatta alimal muslimin anna ma baina tis'i wa mi'atin wal alf, sehingga kaum muslimin mendapat keyakinan bahwa jumlah orang Quraisy yang berangkat untuk menyerang kaum muslimin antara 900 sampai dengan 1000, kurang lebih itu angkanya. Ya kan nggak bisa dihitung satu-satu lah, kira-kira lah, dilihat serombongan. Sama dengan soft di sini kan
35 satu baris. Oh, 2 berarti 70, 3 100. Kurang lebih begitu, nggak usah ngitung satu-satu. Nah, kalau ngitung satu-satu ya ketangkep. Waqad kana wa ana fihim amatu zu'ama wa ana fihim amatu zu'amal musyrikin. Dan yang berangkat itu kebanyakan zu'ama, pembesar-pembesar. Jadi semua pemuka-pemuka Quraisy nggak ada yang ketinggalan, ikut ya serta untuk menyerang kaum muslimin. Nah, ini sebenarnya kan kedengkian yang sudah keterlaluan. Kalau orang benci, seseorang benci sama tetangganya lah, tetangganya udah pindah, ya udah kan nggak diserang. Tapi beda dengan orang Quraisy. Orang Islam udah pindah, jaraknya itu kan sini Surabaya, Mekah Madinah itu, ya. Udah aja, diamin aja udah di sana. Yang penting tidak mengganggu. Tapi lain dengan orang Quraisy, diserang juga. Jadi semuanya hampir orang-orang terkemukanya terlibat untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah. Nah, ini aneh ya. Ya itulah kedengkian. Waqad kana arsala Abu Sufyan ilaihim ayyarji'u ila Makkah. Waqad kana, dan Abu Sufyan mengajak supaya jangan perang, kembali ke Mekah. Mungkin dia sudah mengira-ngira kecil akan menang ya. Id anal qad ahrajal ir, karena tujuan dia itu menyelamatkan harta kekayaan itu. Harta kekayaan ini jangan sampai kalau kalah kan menjadi ghanimah, disita semua kan. Walakin Abu Jahlin asarra alal mudhi, tapi Abu Jahal paman Rasulullah ya, ini terus ya memprovokasi supaya jangan mundur, ayo. Jadi ini kebencian yang sedemikian rupa kepada Rasulullah ya. Wa kana mimma qal, salah satu yang dikatakan oleh Abu Jahal adalah wallahi la narji, kami tidak akan pulang hatta narida badran, sampai di tempat pertempuran, sampai di medan perang. Sebelum kami sampai di medan perang nggak akan pulang, nggak akan mundur. Fanuqibu alaihi salasan, maka sampai terwujud 3 hal kata dia. Kita tidak akan mundur kecuali terwujud 3 hal. Apa saja? Nanhirul jazaral, kita bisa potong hewan. Maksudnya setelah menang itu kan disambut dengan euforia. Wow, gitu kan. Biasanya mereka minum minuman keras, tos, menang. Biasanya gitu. Nah, kita sampai motong hewan, wa nut'imut ta'am, makan makanan enak. Wa naskil khamra, minum khamr. Nah, kita sampai menang itu, disambut dengan itu. Wa nazifu alaina qiyan, dan disambut dengan tari-tarian. Nah, ini sampai terwujud 3 hal. Kita tidak akan pulang, insya Allah gitu ya. Kita akan menang. Nah, itu kata Abu Sufyan. Tapi nggak menyebut insya Allah ya. Dia musyrik. Wa tasma'u binal Arab, dan berita kita akan didengar oleh orang Arab. Kalau menang itu kan menjadi populer, terkenal gitu kan. Wa masirana, serta perjalanan kita akan dicatat oleh sejarah. Gitu kata Abu Jahal. Wa jama'na, dan kita akan bersatu. Fala yazaluna yuhabunana, maka dunia akan menghormati kita. Ya, dunia akan merespon positif terhadap kemenangan kita. Jadi kita maksudnya kemenangan kita akan disambut dunia. Begitu kata-kata yang dilontarkan oleh Abu Jahal untuk menyemangati orang-orang Quraisy datang ke Madinah menyerbu Rasulullah dan para sahabat. Summa inna madau hatta nazalul bil udwatil quswa minal wadi. Kemudian mereka pun sampai di suatu tempat namanya Udwatil Quswa. Wa nazala Rasulullah inda adna ma'in min ma'miyai badrin. Rasulullah pun nuzul, artinya turun, berhenti di suatu tempat dekat Badar. Faqala Habab bin Munzir,
seorang sahabat yang bernama Habab bin Munzir berkata, "Ya Rasulullah, punten Rasulullah, araita hadzal manzil, menurut Anda tempat ini amanzilan anzala kahullah laisa lana an nataqaddam wala an natakharan anhu am huwa ra'yu wal harb wal makidah." Tempat yang Anda di sini ini, yang Anda turun ini apakah tempat yang sudah ditentukan Allah dan Rasul sehingga kami tidak boleh menolak? Kita nggak bisa pindah. Tempat ini apakah bimbingan dari Allah? Apa ini pilihan Anda sendiri? Ya, kata Habab bin Munzir. Jadi Anda turun di sini ini berdasarkan petunjuk wahyu, apa pendapat Anda sendiri? Nah itu ya, ditanyakan oleh Habab bin Munzir kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, bal huwal harb war ra'yu wal makidah. Tidak, ini adalah ra'yu. Nah disinilah ya posisi Rasulullah sebagai seseorang yang mendapatkan mandat wahyu, tapi beliau tidak menolak untuk bermusyawarah. Ya, beliau bisa saja bohong kan? Padahal ini pendapat beliau, tapi ini wahyu, nggak bisa ditolak. Harus ikut saya, nah, kan gitu kan? Karena beliau mendapat otoritas ya, mendapat otoritas untuk ditaati, ati Allah wa ati Rasul. Tapi beliau jujur. Kalau ditanya ini wahyu, apa pendapat Anda ini? Nempat di sini ini. Nah, Rasulullah mengatakan ini pendapat saya. Kan? Fa inna hadza laisa bimanzil. Kalau menurut saya, kata Habab bin Munzir, ini bukan tempat yang tepat. Di sini ini bukan tempat yang tepat untuk menghadang orang Quraisy ini, nggak cocok ini. Kalau menurut saya. Tapi kalau Anda menempatkan kami di sini berdasarkan wahyu, kami tidak bisa nolak, nggak mau nolak. Sami'na wa ta'na. Tapi kalau ini pendapat, maksudnya boleh ditawar. Menurut kami ini nggak cocok. Fanhada bin nas hatta nati'adna ma'in min qaum fananzilahu. Sebaiknya kita itu jangan jauh-jauh dari sumber air. Kata Habab bin Munzir. Kita kalau mau ngadang mereka jangan jauh-jauh dari sumber air minum maksudnya. Kan orang perang makan ya menuntut banyak asupan air kan, ya, ngelak lah singkatnya itu, aus. Nanti gimana kalau sampai perbekalan air minum habis? Nah itu kan kata sahabat, sebaiknya kita nggak boleh jauh dari sumur. Suma negawira ma wara'aha minal abar. Kemudian sumur-sumur lain kita tutup. Nah, kita kuasai sumur yang sumbernya melimpah. Nah, disitulah kita. Jangan jauh-jauh. Sumur-sumur lain kita tutup. Suma nabni alai hawdan. Nah, disitulah kita buat telaga. Fanam lahuma. Sehingga kita bisa mendapatkan akses air dengan sedemikian luas. Artinya kita urusan air mah habis lah, selesai lah. Suma naqatil har, kemudian suma naqatil qauma, barulah kita perang. Nah ini kan bagian dari logistik ya. Ya kira-kira kalau kita melakukan suatu perhelatan lah, pasti yang pertama dicari kan air kan. Ya rapat air dulu tuh. Yang disuguhkan. Orang jatuh pingsan, air dulu tuh. Ya kan? Minum. Ya memang tuh air yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Nah, kalau nggak ada air bagaimana? Ini nggak kepikiran ini. Perang sih boleh, tapi harus dipikirin nih. Nanti haus bagaimana? Nah, maka kata sahabat Habab bin Munzir itu, kita kuasai sumber air yang melimpah, kemudian sisanya kita tutup ya, sehingga kita bisa mengakses air. Mereka akan haus nantinya, nyari air nggak ketemu, kelimpungan nantinya. Ya kan?
Fanahada Rasulullah, lalu Rasulullah pun bangkit, wa tahawwal ilal makan wa ra'yi alladzina asyara biya mahabab. Lalu beliau berpindah tempat ke tempat yang ditunjukkan oleh Habab bin Mundir yang airnya banyak gitu kan. Waqtaraha Sa'ad bin Mu'adz ayyabna ira Quraisyin li Nabi. Dan Sa'ad bin Mu'adz ya kemudian membuatkan tempat untuk Rasulullah. Tempat perlindungan maksudnya. Ya, maksudnya ada tempatnya, ada jangan tempat terbuka, ada kamarnya gitu. Kemah tak gitu kan? Yakunu bi ma'manin fihi raja'a ya'uda saliman ila man takhalafa minal muslimin fil Madinah. Nah, yaitu menempatkan suatu tempat yang aman. Jadi kemah kayak kemah gitu. Base camp lah singkat. Ya, supaya ada base campnya, jangan terbuka ini. Untuk Rasulullah ini harus dilindungi kan, namanya jenderal kan, panglima perang. Wa ala yankabu yafkiduhu, supaya saluran informasi ini bisa lancar, karena ada komando-komando nantinya kan dari Rasulullah ini supaya lancar. Kalau Rasulullah keberadaannya ini tidak dipastikan, nanti mau nanya susah, mana kan gitu. Nah, ini disiapkan oleh para sahabat. Wa masrafulan ay minal musyrikin wa huwa yadau ala radim hahuna wa hahuna fama tazahza ahadum fi maqtali an bai maudi yadahu. Jadi semuanya diberitahu keberadaan Rasulullah. Jadi kalau mau nanya, mau apa, ini memudahkan saluran informasi. Waraha Rasulullah yaj'aru ila Allah Ta'ala bidu'a. Rasulullah pun merasa nyaman ya. Beliau senantiasa berdoa pada Allah masa lailatul Jumat, di petang pada malam Jumat, li sabi asyara madat min syahri Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Katanya gitu ya. 17 wa yaqulu Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyala ila. Ya Allah, orang-orang Quraisy datang ke sini dengan kesombongan mereka. Wa fakhriha, dan kebanggaan mereka. Tuhadduka wa tukadzibu rasulaka. Mereka datang untuk menentangmu dan mendustakan rasulmu. Allahumma fanasrukal ladzi wa'adtani. Engkau telah berjanji untuk menolong kami, menolong aku. Allahumma ahinhum al-ghadat. Ya Allah, kalahkanlah mereka di pagi hari. Ya. Wa dhalla yunashidu Allah mutadari'an wa khasyan wa huwa yabsutu kaffaihi ila sama. Rasulullah terus-terusan begitu ya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk berdoa pada Allah. Hatta asfaqa alai Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar merasa kesian, iba ya. Faltazamahu min wara'i wa qala. Lalu Abu Bakar berusaha mengawal beliau, melindungi beliau. Wa qala ya Rasulullah absyir. Ya Rasulullah, gembiralah. Fa wallazi nafsi biyadi la yakhziyanna Allah laka wa ma wa'ada. Insyaallah permintaan Anda akan dikabulkan. Jadi terus-terusan Rasulullah begitu, sehingga Abu Bakar berusaha membentengi beliau. Ya, padahal statusnya sudah mertua ya. Wa aqbal muslimuna aidan yastansirun Allah. Begitu juga kaum muslimin semuanya ya menghadapi kenyataan ini dengan minta tolong pada Allah. Wa yastaghitsunahu, dan istighatsah. Wa yukhlisunahu fi dira'ah, dan mereka doanya sangat dira'ah ya, artinya sangat khusyuk untuk berdoa. Jadi tidak melupakan Allah untuk menghadapi kaum Quraisy. Wa fi sabihati yaumal Jum'at lastabayana khallata minal hijrah badal qital baina musyrikin wal muslimin. Maka di pagi Jumat terjadilah ya perang antara orang musyrik dan muslimin. Wa akhadha an-nabiyyu hufnatan minal husaba fastaqbala biha Quraisy faqala. Lalu Rasulullah mengambil kerikil dan menghadap
orang Quraisy, ngadep orang Quraisy. Wa qala syahatil wujuh, semoga wajah-wajah ini hina, ya. Tsumma dafahum biha falam yabqa fihi rajulun ilam tala'ainahu minha. Kemudian Rasulullah debu rupanya, kerikil kecil. Beliau menghadang wajah orang-orang Quraisy, lalu beliau berdoa, lalu ditiup begini oleh Rasulullah, ya. Sambil berdoa tadi, semoga Allah hinakan wajah-wajah ini. Kata di sini, falam yabqa fi rajulun ilam tala'ainahu minha. Tidak ada satupun orang-orang Quraisy yang menghadang Rasulullah, menghadang para sahabat, kecuali kelilipan. Wa ayyadallahu muslimin bil malaikati yaqatiluna ila janibihim. Begitu juga Allah menolong mereka dengan menurunkan malaikat. Nah, ini konon ada penampilan sosok-sosok aneh gitu, yang mereka tidak kenal, ikut dalam perang, ya, sosok-sosok aneh itu. Jadi di dalam Quran itu kan ada mumaddihum bil malaikati musawwimin. Kami akan support mereka dengan malaikat-malaikat yang musawwim, yang ada tandanya. Jadi kira-kira kaum muslimin ketika perang itu mendapat dukungan dari beberapa yang terlihat orang gitu, ya, terlihat orang tapi bukan anggota, ya, yang sebenarnya itu malaikat, sosok-sosok gitu, ya, berbentuk orang tapi mereka kenali bukan teman. Kan mereka jumlahnya cuma 300, kebaca lah si A si B ini, kok ada yang nolong dia tapi bukan teman. Nah, itulah yang Allah janjikan, mumidduhum bil malaikati musawwimin. Itu terjadi di perang Badar. Wan hasara al-qital ala nasri kabirin lil muslimin wa qatila fi dzalika mauqi'a sab'una min sanadidil musyrikin. Pada perang Badar ini, ya, orang-orang musyrik yang terkemuka itu terbunuh 70-an. Wa usira sab'un, yang ditawan 70. Wastusyida minal muslimin, sementara kaum muslim yang syahid berjumlah 14. Wa alqaitu jusatul musyrikin wa alqiyat jusal musyrikin alladzina suri'u fi hadzal ghazwa. Kemudian mayat-mayat kaum musyrikin itu dilemparkan ke jurang Badar, yang katanya. Wa fim amatu sanadihim fi qulaibi badrin wa qama Rasulullah ala difatil bi'ri wa jala yunadihim bi asmaihim wa asmai abahim, ya fulan ya fulan ya fulan. Nah, jadi mereka itu dimasukkan ke dalam satu lubang, bangkai-bangkainya itu sambil disebut oleh Rasulullah, wahai fulan bin fulan, aisarakum antum ata'tum lillahi wa rasulah. Bagaimana kalian? Bahagia enggak? Apakah kalian sudah taat pada Allah dan Rasul? Nah, gitu katanya. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuka haqqan. Sesungguhnya kami sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami, kata Rasulullah sambil membuang itu mayat-mayat kaum musyrikin. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kamu sudah temukan yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Ya, jadi ini omongan ngejek ini, ya. Faqala Umar, ya Rasulullah, matakalam min ajasadin la arwaha laha. Ya Rasulullah, Anda kok bicara kepada mayat-mayat yang tidak ada ruhnya? Udah mati kok diajak bicara, katanya. Kata Umar, ya, mengomentari sikap Rasulullah. Anda ngajak bicara sama mayat-mayat, kapan udah mati? Lalu Rasulullah menjawab, fa walladzi nafsu Muhammad biyadihi ma antum bi asma'ala ma aqulu. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, kamu tidak tahu apa yang mereka dengar. Tuh. Jadi mayat-mayat itu pun dengar. Ya, jadi Rasulullah ngomongi apa itu mayat-mayat itu. Gimana, kalian bahagia enggak?
Kan? Ya Rasulullah, kok Anda kok ngomong sama mayat? Memang bisa dengar? Lalu Rasulullah menyatakan, mereka itu lebih dengar daripada kalian. Jadi mayat-mayat itu ternyata walaupun sudah berpisah roh dengan jasadnya, itu masih mendengar. Ya, apalagi kaum muslimin ya, yang sudah wafat. Wastasyaran nabiyyu ashabu fi amril usra. Lalu Nabi setelah selesai perang, yaitu tadi ya, jumlah kaum musyrik yang terbunuh itu 70, yang ditawan 70. Umat Islam yang syahid jumlahnya 14. Selesai perang, giliran penanganan terhadap tawanan yang 70 itu. Fa'asyara alai Abu Bakrin ayakhudhu minu fidyatan minal mal takunu quwatan muslimin wa yatrqahum asallahu ayyadihum. Kata Abu Bakar mengusulkan supaya mereka dikenakan denda saja, suruh bayar saja. Ya, sehingga dengan dana yang bisa diperoleh dari mereka itu bisa jadi modal. Orang Islam kan komunitas yang baru, ya kan? Jadi perlu kekayaan. Udah kita aja. Kita suruh mereka bayar denda. Namanya fidyah kan? Nanti kita lepaskan. Mudah-mudahan setelah mereka melihat kenyataan ini, suatu saat mereka akan sadar. Nah, begitu usul dari Abu Bakar Siddiq. Wa asyara Umar bin Khattab, lain lagi dengan Umar bin Khattab. Ya, kata Umar, dibunuh saja. Li'annahum a'immatal kufri, karena mereka itu pemimpin-pemimpin kafir dan jongos-jongosnya. Nah, ini kita bunuh saja mereka. Kesempatan buat memenangkan peperangan. Walakin Nabi mala ilama ra'a Abu Bakr minar rahmah bihim waqtidaihim bil mal. Tetapi Rasulullah cenderung ya mengambil pendapat Abu Bakar Siddiq. Jadi mereka diminta untuk bayar, nanti dibebaskan. Nah, maka bayaran mereka ini bisa jadi modal untuk kekuatan kaum muslimin ya. Karena ekonomi ya, artinya stabilitas ekonomi ini penting. Kalau kita kere ya mau ngapain juga susah gitu ya. Banyak teori, banyak gagasan, tapi kalau nggak punya modal ya ngelamun aja gitulah. Ngelus dada, kan? Nah, inilah pemikiran dari Abu Bakar Siddiq yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anna ayat Al-Qur'an nazalat itaban li Rasulullah. Tapi ternyata ya, pendapat yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq kemudian diiyakan oleh Rasulullah itu dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikecam oleh Allah. Jadi Rasulullah sendiri dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat berapa ini? Surat 8 ya, ayat 67 sampai 69. Ayat itulah sebagai berikut. Maka nalin nabi, tidak layak seorang nabi ayyakuna lahu asra, mempunyai tawanan. Hatta yudkhina fil ardi, sampai kapan? Yudkhina, dia harus bisa menguasai bumi. Sebelum menguasai bumi, tidak layak punya tawanan. Lalu ayat yang lain, faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, makanlah dari apa yang kamu peroleh dalam ghanimah secara halal dan thayyib. Nah, itulah para ayyuhal ikhwah, sejarah Rasulullah tentang perang Badar. Nah, ya, kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari ulama-ulama besar NU. Nah, ulama-ulama besar NU ini menamai fatwanya itu dengan NU garis lurus katanya. Ada garis menceng, ada lurus ini. Nah, mereka ini berjumlah belasan ya. Kemudian melahirkan ini beberapa fatwa, ini saya bacakan. Penting buat kita.
Ini NU ya, jadi apalagi yang bukan NU gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya udah narik ditandain di mana ini? Nah, ini. Apakah boleh mengangkat pemimpin dari orang kafir? Nah, ini judul-judulnya sangat menarik dan sangat up to date ya. Di zaman sekarang ada pertanyaan, di zaman sekarang ramai sekali orang-orang dan partai-partai politik yang senang mengusung kader orang-orang kafir untuk dijadikan pemimpin, entah itu gubernur, bupati, dan lain-lain di satu wilayah yang penduduknya mayoritas muslim. Mirisnya lagi, yang memilih adalah kalangan awam umat Islam. Ini fenomenanya. Pertanyaannya, apa hukum umat Islam memilih orang kafir sebagai pejabat legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Jawabannya singkatnya, haram bagi seorang muslim memilih pemimpin kafir. Itu singkatnya. Dalil-dalilnya sebagai berikut. Pertama, surat 5 ayat 51. Surat Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, janganlah kalian mengangkat orang Yahudi dan orang Nasrani auliya sebagai pemimpin-pemimpin. Ba'duhum auliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pemimpin sebagian ya, sebab mereka itu satu sama lain saling berkongsi. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang mengangkat mereka di antara kalian, maksudnya di antara kalian mengangkat mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka orang itu dianggap bagian dari mereka. Jadi kalau sudah begini, soal mengangkat pemimpin ini bagian dari akidah. Kenapa? Karena ini dianggap bagian dari mereka. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumadz zalimin, tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Yang disebut zalim itu tadi, mengangkat pemimpin kepada yang bukan muslim. Kemudian ini ayat, tafsirnya bagaimana? Tafsir Tabari, juz keempat, halaman 179. Kesimpulan dari seorang ulama yang namanya Tabari, nahalal mu'minin bihadil ayat takhidhu minal kuffar wal yahud wa ahlal ahwa tukhala wa luja'a yufawidunahum fil ara wa yusniduna ilaihim umurahum. Allah melarang kaum mukminin berdasarkan ayat ini untuk mengangkat orang kafir, Yahudi, dan ahlul ahwa, orang yang mempertujukan hawa nafsu, baik ke dalam maupun keluar, menyerahkan kepada mereka pendapat dan menyandarkan kepada mereka urusan mereka. Ya, jadi menurut At-Tabari, orang Islam itu haram menyerahkan pendapat kepada mereka, menyerahkan urusan keputusan pada mereka. Ya, haram. Kesimpulannya, haram bagi seorang muslim untuk ikut serta menjadikan orang kafir sebagai pimpinan. Yang kedua, ijma bahwa imamah uzma tidak sah bagi orang kafir. Imamah tidak boleh orang kafir. Yaitu terdapat dalam Fathul Bari yang dikaji di hari Ahad ya. Fathul Bari yang merupakan karya Ibnu Hajar Asqalani. Halaman juz ke-13 halaman 123. Ibnu Hajar mengatakan, ajmal ulama telah sepakat ala annal imamah, bahwa imamah kepemimpinan la tan'aqidu, tidak sah li kafirin, bagi orang kafir, untuk orang kafir. Walau wala wa ala, dan annahu la tara alai kufra in azala, kalau tadinya muslim lalu kita jadikan pemimpin,
ya, saat kepemimpinannya belum habis, dia kafir, maka in azala, harus diazal, harus dipundurin, harus diberhentikan, turunin maksudnya. Ini yang tadinya muslim sudah kita angkat, belum habis jabatannya murtad, maka kita harus turunkan. Kesimpulannya, seorang pimpinan yang sah akan dinyatakan kehilangan kekuasaannya menurut hukum Islam apabila ia kafir atau murtad. Itu dalil kedua. Yang ketiga, syarat pemimpin, ini maksud saya ini dalil yang paling amoh ini, ya, karena ini NU. Jadi di bawah dalil ini sudah tidak ada lagi. Dalil-dalil di atas ini kenceng semua. Ini yang paling amoh. Kan saya pernah sampaikan, materi yang disampaikan pada saudara yang mudah dimengerti, mudah diamalkan, mudah masuk surga, itu kan. Ini paling mudah. Cari yang mudah lagi nggak ada. Kalau yang paling gampang aja begini, apalagi yang atos. Yang ketiga, syarat pemimpin harus Islam. Jadi harus Islam. Tuhfatul Mujad, Tuhfatul Muhtaj, Syara Minhaj, yang ditulis oleh Syarwani dan Ibadi. Kaunuhu musliman, pemimpin itu harus muslim. Falatasihu, tidak sah tauliyatu kafir, menyerahkan kepemimpinan kepada kafir. Walau ala kufari thaniha, walaupun kafirnya itu setelah itu. Maksudnya tadinya muslim tadi itu, ya, maksudnya murtad ya. Kaunuha mukallafan, jadi harus mukallaf. Falatasihu imamatu sabi. Kita tahu pemimpin itu tidak boleh diserahkan kepada anak-anak karena belum mukallaf. Nah, salah satu tidak mukallaf adalah kafir, ya. Wa majnun, dan orang yang edan, bil ijma', secara ijma, konsensus. Ajmal ulama ala ilmama latan ikuti kafir. Ulama sepakat bahwa imamah itu tidak sah untuk orang kafir. Walau wala wa ala anna law tara alai kufra in azala. Kalau ternyata ya kekafirannya itu terjadi baru waktu diangkat memuslim, maka in azala, harus dimakzulkan. Wa kadzala kau taraka ikamata salah wa du'a ilaiha. Begitu juga kalau seorang pemimpin meninggalkan sholat. Tadinya mah benar, sholatnya rajin segala, tapi begitu diangkat dia meninggalkan sholat, maka harus dimakzulkan. Fasun fi syurutil imam wa hiya yakunu mukallafan fal maula alai fi khasati kaifa yali amra ummah. Begitu juga syarat yang lain, syarat seorang pemimpin itu tidak boleh maula, tidak boleh budak, karena dia tidak merdeka, ya. Jadi seorang pemimpin harus merdeka, tidak boleh diintervensi. Nah itu. Wa ayakuna musliman. Kalau sekarang ini kan pemimpin kita ini petugas partai, petugas, ya. Nggak bisa keluar dari petugas. Dia sudah menyatakan dirinya sebagai petugas. Itu tidak sah menjadi presiden sebenarnya. Karena presiden itu harus bergerak bebas di atas semua golongan, ya, menurut ilmu ya. Tapi kalau Anda nggak terima ya terserah, itu sudah dinyatakan, ya. Tidak boleh menjadi bagian dari apapun, bahkan TNI pun di bawahnya, ya kan. Seorang presiden itu kan panglima tertinggi, sampai pun panglima yang bintangnya 5 itu kalah sama presiden waktu dia jadi presiden. Jadi kalau sampai dia dibawa menjadi petugas, itu sebenarnya sudah cacat, tidak boleh. Ya, cuma ya kita begitulah, serba salah ya. Wa ayyakuna musliman, dan dia harus muslim, liyura'iya maslahatal Islam wal muslimin, supaya bisa menjaga kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Wa adlan, dan adil, liyathiqa bihi wa hurran, serta merdeka. Liyukmila wa yahab, supaya dia sempurna serta bergengsi, ya, punya karisma.
Wa yatafarraq wa yatamakan min mukhalati rijal, dan dia bisa tafarruq, artinya bebas dari segala intervensi. Wa aliman mujtahidan, serta berilmu. Berilmu, paling tidak sekolahnya tinggi, kan? Aliman, liya'rifal ahkam, serta mengetahui hukum Islam. Wa yu'aliman nas, serta bisa menjadi guru. Kan ya, orang yang bisa mengajar kan guru, ya kan? Nah, kalau dia nggak jadi guru, jangan. Jadi jangan kriteria fisik. Yang dijadikan pedoman itu jangan kriteria fisik. Contohnya yang matanya sipit, kulitnya putih. Nah, saya dapat. Nah, ini mah keningnya berkerut, rambutnya putih. Itu bukan kriteria pemimpin itu. Ya, bukan kriteria pemimpin. Jadi pemimpin ini harus kriterianya kualitas, bukan fisik gitu. Ya kan sangat sangat doif sekali lah pendapat begitu. Sangat nggak bergengsi gitu, malu-maluin gitu loh. Wala yafutul amru alai bistiktsaril muraja'ah. Tapi begitu juga bukan berarti orang yang harus S3, nggak harus. Yang penting punya modal murajaah. Nah, punya sikap rendah hati untuk bertanya pada yang pinter. Jadi kalau dia merasa nggak ngerti, kan nggak semua hal dia tahu kan? Presiden itu kan jabatan tertinggi, nggak semua persoalan negeri ini dia tahu. Contohnya pembangunan, teknologi, soal apa, dia yang penting sebagai orang yang tidak segan untuk bertanya pada ahlinya gitu. Nah, itu ciri-ciri orang pinter ya. Artinya tadi saya pernah sampaikan, orang pinter itu ada orang yang tidak pernah berhenti belajar. Jadi memposisikan terus belajar dan belajar. Wasyuja'an liyaghzuwa binafsi. Begitu juga dia harus berani, kendel. Ya, supaya saat perang tidak memalukan seperti perempuan, ya kan? Wa yu'ali juyush, dan bisa mengatur pasukan. Wa yaqwa ala fathil bilad, serta kuat untuk memerdekakan. Wa yuhmil baidah, serta bisa menjaga seluruh tumpah darah kaum muslimin Indonesia ya. Jadi komunitas ini istilahnya, komunitas orang Indonesia ini harus betul-betul dijaga. Tumpah darah Indonesia. Jadi jangan sampai ada warga negara yang dianiaya diam saja. Ini menjadi kewajiban presiden. Anda lihat Amerika, ya, pernah terjadi pada Manohara. Pernah ingat Manohara? Nah, Manohara kita angkat, menikah dengan orang Malaysia, sultan, bahkan keturunan sultan. Tapi dia menghadapi problematika rumah tangga, dianiaya. Nah, dia adalah keturunan orang Indonesia. Ketika dia keluar dari istana dikejar. Nah, ternyata nggak tahu bagaimana, ternyata dia punya kewarganegaraan ganda, yaitu Amerika. Begitu Amerika tahu dia adalah warga negaranya, langsung dijaga. Kalau orang Indonesia lemah. Jadi orang-orang negara-negara maju itu sangat sangat care terhadap warga negaranya. Kalau sampai digecek sekalipun, pasti negara akan turun tangan. Kalau kita ini sampai bonyok, diam aja. Tapi setelah diviralkan baru kita tuh biasanya begitu. Nah, ini penjagaan ini, seorang pemimpin itu harus betul-betul menjaga anak buahnya, ya, harus betul-betul dijaga, jangan sampai pokoknya harus betah kepada negaranya lah, singkatnya. Kemudian pendapat lain adalah
bi ayakul musliman ay liyariya masal mismus wa qalu ay laila lila yalia amra ghairahu. Qala Ibnu Hajar berkata li anna ghairahu fi wilayati ghairihi wa hijrihi fa kaifa yali amra umat. Jadi jangan sampai seseorang itu tidak merdeka. Seorang presiden itu harus merdeka dari semua intervensi golongan. Walaupun dia berasal dari partai A, dia ketika jadi tidak boleh dipengaruhi oleh partai itu. Ya, tidak boleh. Jadi kalau sampai menyatakan diri sebagai petugas partai itu sebenarnya sudah cacat. Makanya PKS itu mengambil kebijakan. Setiap pemimpin partai yang menjadi petugas negara pasti mengundurkan diri dari kepartaiannya. Ya, contohnya dia pimpinannya presiden partainya siapa, diangkat jadi menteri, jadi petugas negara, pasti dia mundur. Ya kan? Itu yang bagus yang begitu, sebab supaya tidak ada ini kepentingan ganda. Jadi namanya ini trouble nantinya. Nanti mikir partai, mikir ini ya. Jadi harus kosong, harus begitu. Itulah negara yang maju. Nah, kalau negara yang bobrok ya susah. Ayhuran artinya merdeka. Liyakmila wa yahaba. Nah, begitulah pendapat Ibnu Hajar ya. Kemudian Rasulullah pernah menyatakan, isma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah. Wa in umira alaikum abdun habasyun. Meskipun kamu dipimpin seorang hamba yang habsyi. Mujadal atraf, yang cacat anggota tubuhnya, ya, mahmulun ala ghairil imamatil uzma. Menurut ulama NU, hadis Rasulullah ini, taatilah, dengarlah meskipun kamu dipimpin oleh seorang hamba yang cacat. Ini ditujukan kepada pimpinan bawah, bukan pemimpin tertinggi yang kekuasaannya luas. Kalau kekuasaannya luas, kebebasannya harus luas. Ya, boleh jadi kan pemimpin itu kan banyak. Pemimpin tunanetra berarti pemimpinnya juga tunanetra. Maka Rasulullah mengatakan taatilah pemimpinmu, gitu maksudnya. Tapi tidak boleh dipakai untuk memimpin yang melek. Jadi ada anunya, kapasitasnya lah singkatnya. Ya, kalau kapasitas situ. Perempuan diangkat oleh presiden, perempuan juga untuk memimpin, boleh. Tapi jangan sampai perempuan memimpin laki-laki, kan? Ya, jadi perempuan menjadi pemimpin boleh untuk kaumnya, gitu. Karena yang ngerti perempuan adalah perempuan. Kemudian orang kafir lebih tidak layak dibanding orang fasik. Nah, fasik itu orang yang agamanya kurang taat. Ya, mungkin sholatnya cuma 5 waktu saja, nggak nyunah-nyunah gitu kan. Nah, meskipun orang Islam begitu, itu lebih berhak daripada yang kafir. Kan sekarang ini kita dihadapkan pada semacam bargaining position. Mana yang Anda pilih? Kafir jujur, Muslim nggak jujur. Kalau menurut ajaran Islam lebih baik Muslim yang tidak jujur. Kalau menurut ajaran Islam loh. Mungkin orang ramai akan mengatakan, kok begitu sih? Sebab orang kafir tidak ada yang jujur sebenarnya. Orang kafir itu tidak ada yang jujur. Jujur itu pada mulanya. Nanti lama-lama dia punya kekuasaan, dia cari celah. Itu sebenarnya awalnya doang gitu. Ya, dia menarik simpati, jujur gitu. Sehingga orang terpikat kan. Lama-lama dia sudah diangkat, dia cari celah gitu. Ya, buktinya lah sudah banyak. Nah, kita ini belajar, saudara, penting kita ketahui terhadap nasib yang dialami oleh Filipina. Filipina, ya, itu menerima dakwah Islam sama tuanya dengan Indonesia. Tapi Islam di Indonesia mayoritas, di Filipina menjadi minoritas. Karena apa? Karena terkecoh oleh itu. Kata-kata itu.
Seperti kita sudah sering dengar politik identitas, ya kan? Itu biasanya disuarakan oleh minoritas karena dia lagi minor. Nanti kalau dia kuat udah nggak ada bahasa begitu lagi. Bagaimana bisa menggerayangi supaya orang ikut dia? Kan pakai cara-cara yang licik. Politik identitas, kita nggak boleh milih yang seagama dengan kita, yang ke Arab-Araban. Contohnya gitu kan? Nah, ini kan namanya konyol. Sebab hanya ada dua, Islam apa bukan Islam. Kalau Anda mengatakan politik identitas, Anda juga beridentitas. Tidak ada manusia di dunia ini tidak ada identitas, pasti punya. Jadi kita jangan terkecoh itu. Seorang muslim memilih pemimpin muslim itu benar. Seorang muslim karena terkecoh oleh kata-kata tadi tidak memilih pemimpin muslim, itu konyol orangnya. Sebab orang non muslim pun akan memilih non muslim. Gubernur Bali selama-lamanya selalu orang Bali. Walaupun komunitas muslim sudah banyak, mereka tidak akan pernah mengizinkan. Tapi di Jakarta yang mayoritas muslim bisa dipimpin oleh non muslim. Memang sih nggak harus orang daerah sih, nggak harus ya. Nggak harus orang. Yang penting tuh muslim menurut orang Islam itu yang benar. Wa jawaza Abu Hanifah taqlidahu ala ahli dinihi wa anfadha hukma wa qabila qawlu fil hukmi bainahum. Abu Hanifah membolehkan ya orang fasik menjadi pemimpin, seperti orang yang sholatnya jarang di masjid tiba-tiba menjadi imam kita. Boleh gak? Ya boleh. Tapi kalau orang kafir walaupun dia orang baik suka bagi-bagi gitu, tetap gak boleh jadi. Pokoknya panduannya sholat saja. Boleh gak orang kafir yang baik hati menjadi imam? Ya gak boleh. Boleh gak orang Islam yang jahat, ya artinya kurang saleh lah, jarang ke masjid, tiba-tiba dia menjadi imam? Boleh, sah. Tidak ada urusan dengan makmumnya orang saleh, dia tidak saleh, ya urusan dia. Yang penting itu tadi bacaannya benar, tahu syarat rukunnya, ya kan? Jadi kita jangan terkecoh saudara, sebab sekali kita terkecoh ini kita akan menderita berkepanjangan. Ya, kita sudah dihadapkan banyak PR. Sebenarnya sebagai warga negara Indonesia ini saya cukup prihatin karena hutang negara kita ini numpuk. Ya, semakin numpuk. Lebih baik kita miskin gak punya utang sebenarnya daripada terlihat mewah tapi utangnya banyak. Ya, mimpi-mimpi kita itu hanya ditutup dengan utang. Sehingga saya pernah tanya, mereka makannya apa sih? Seperti pabrik sebesar Chandra Asri itu salah satu ownernya itu orang Thailand, orang Asia juga. Saya tanya makannya apa beda dengan saya makan pura bagaimana sih? Darah kita ini kayaknya kok nggak bergengsi amat. Ternyata suka makan pecel lele juga, kata si drivernya. Wah dia juga suka kayak kita pak, nyambel segala. Tapi kok dia bisa kita enggak gitu loh maksudnya. Apa yang salah dengan kita ini? Gitu kan? Nah, ini kita harus perbaiki. Maka harus yang punya visi dan misi cinta kepada bangsa sendiri. Hanya dengan cara itulah kita bisa mulia. Tuh, kalau kita tidak begitu, kita akan hina. Ya sebenarnya sih katanya kekuasaan kita ini kekuasaan presidensial. Nah, jadi pusatnya di presiden, bagaimana presiden. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, walaupun dilakukan oleh menteri, yang kita salahkan presidennya. Sebab kenapa presidennya nggak nyalain bawahannya? Kita jangan nyalain bawahannya. Sebab bertumpunya ke sana semua. Nah, bagaimana kalau wakilnya non muslim? Ini mengkhawatirkan sebenarnya. Takutnya uzur. Seperti yang terjadi kemarin di DKI. Ya kan? Belum sampai selesai ditinggalkan. Yang wakil terus jadi. Nah ini sudah satu trik dari mereka. Jadi sudah punya trik panjang ini. Dijodohkannya iya yang benar, nomor satunya cocok, nomor duanya enggak. Tapi mereka sudah ada jadwal kapan dilengserkan.
yang kedua nanti naik. Nah, sebaiknya jangan. Gitu ya. Jadi sebaiknya ke depan itu harus ditata sedemikian rupa seperti Singapura itu. Itu sudah ditata sehingga tidak terjadi gejolak. Singapura sekarang kalau nggak salah presidennya itu muslimah dan orang Muhammadiyah lagi. Pernah sekolah di Universitas Malang, Muhammadiyah Malang. Presidennya sekarang perempuan. Nah itu paling tidak begitu. Sudah banyak negara-negara itu ya sudah menata diri dan menjadi lebih baik. Negara-negara lain ya, negara-negara kita ini ya masih begini-begini aja. Nah mudah-mudahan mundurnya nggak tambah mundur gitu. Maju siapa aja lah sebenarnya yang jadi presiden, tapi harus punya visi ke depan gitu loh. Jangan merujuknya kepada yang keningnya berkerut, rambutnya putih, ya apa begitu itu? Itu kan bukan karakter gitu menurut saya. Jadi anak SD pun mungkin ketawa kali itu. Saya nggak benci sama seseorang, tapi mbok ya yang punya kualitas gitu loh, merujuknya kepada kualitas. Ya maju mundurnya Indonesia ini adalah negara kita. Jadi kalau mundur saya sedih, kalau maju kayak saya bangga gitu. Siapapun yang jadi sebenarnya. Tapi kalau arahnya ke sana ya saya nggak setuju. Nah itu cukup ya. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Politik adalah bagian dari ajaran Islam, bukan sesuatu yang haram untuk dibicarakan. Kalau kita tunjuk orang, menjatuhkan kehormatan orang, baru kita tidak boleh. Tapi kalau kita menunjukkan kriteria, sifat-sifat yang benar, itu sangat dianjurkan. Apalagi bangsa kita memang akan mencari pemimpin yang terbaik. Semoga Allah mengaruniakan ke depan Indonesia pemimpin yang betul-betul peduli pada rakyatnya. Sekian, aqulu qouli hadza, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.